Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu. Untuk teman-teman yang baru saja singgah di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update informasi tentang soal-soal P3K. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang soal P3K untuk perekam medis kesehatan. Nggak lama-lama ya teman-teman, kita langsung ke soal pertama. Perkembangan ilmu dan teknologi terus melaju dengan cepat. Paradigma baru rekam medis dan informasi kesehatan menuju ke rekam medis elektronik. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu mempersiapkan sumber daya pendukung terlaksananya rekam medis kesehatan elektronik. Apakah yang dimaksud dengan rekam kesehatan elektronik? A. Catatan yang berisikan data dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien. B. Kegiatan mengkomputerisasi isi rekam medis dan proses elektronisasi yang saling berhubungan. C. Kegiatan untuk menilai apakah unit kerja telah memberikan pelayanan sesuai standar yang diberikan. D. Sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Kita berikan waktu 5 detik untuk teman-teman bisa menjawab. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab soal apa itu tentang rekam kesehatan elektronik adalah B. Baik, kita akan bahas satu persatu isi atau pilihan jawaban mulai dari A sampai dengan E. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa regulasi atau peraturan yang mengatur tentang rekam medis yang dulunya adalah Permenkes 269 tahun 2008, kini sudah berganti menjadi Permenkes nomor 24 tahun 2022, di mana regulasi itu mengatur tentang rekam medis elektronik lebih tepatnya. Jadi peralihan dari peraturan tentang rekam medis manual yang dulunya sudah kita tahu tentang apa atau isi dari PMK 269 itu sekarang sudah berganti ya teman-teman. Jadi lebih spesifik mengatur tentang rekam medis elektronik. Jadi di dalam PMK 24 tahun 2022 ini, di dalamnya sudah terdapat definisi apa sih rekam medis elektronik itu. Untuk jawaban dari pertanyaan, ini ada pada bab 1 pasal 1 ayat 2. Yang ini ya teman-teman. Nah, kita bahas untuk yang poin atau ayat 1 ya. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Ini adalah definisi yang masih lama ya teman-teman. Masih sesuai dengan yang ada pada PMK 269 dulu. Sedangkan pada PMK yang terbaru ini lebih dikembangkan lagi apa sih rekam medis elektronik itu. Jadi rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Jadi ayat 1 ini adalah definisi rekam medis itu sendiri. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah media atau rekam medis elektronik. Jadi rekam medis yang dibuat dengan sistem elektronik untuk penyelenggaraan kegiatan rekam medis. Kita kembali ke pilihan jawaban yang tadi. Untuk yang A, catatan yang berisikan data dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien. Jadi ini adalah jawaban, mohon maaf, jadi ini adalah jawaban untuk mendefinisikan tentang rekam medis ya teman-teman, bukan spesifik pada rekam medis elektronik. Kemudian yang B, kegiatan mengkomputerisasi isi rekam medis dan proses elektronisasi yang saling berhubungan.
Oke, kita simpan dulu ya teman-teman, karena di sini kata kuncinya adalah elektronisasi rekam medis yang saling berhubungan, artinya terintegrasi. Untuk yang C, kegiatan untuk menilai apakah unit kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang diberikan. Ini lebih tepatnya tentang regulasi yang mengatur sebuah kegiatan yang ada di pelayanan kesehatan atau standar. Artinya ini adalah SOP. Jadi bukan rekam medis elektronik. Definisi dari rekam medis elektronik ini bukan ya. Untuk yang D, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini elemen-elemen yang terintegrasi sebenarnya oke sih masuk dalam definisi elektronik, tapi di sini tidak dijelaskan secara detail elemen apa sih yang dimaksud pada poin D ini. Jadi kurang menggambarkan rekam medis elektronik. Untuk yang E, elemen kegiatan yang mempunyai tujuan sama dalam informasi kesehatan. Ini juga masih secara umum ya teman-teman ya definisinya. Jadi yang lebih spesifik dan lebih menggambarkan tentang rekam medis elektronik adalah yang B. Kita ke soal selanjutnya. Dalam sistem rekam medis informasi kesehatan, alur sistem dimulai dari kegiatan pendaftaran pasien hingga penyimpanan rekam medis. Saudara sedang bertugas di tempat pendaftaran pasien dan melakukan proses wawancara untuk mendapatkan data identitas dengan benar, lengkap, dan akurat untuk membedakan pasien satu dengan pasien lainnya. Proses apakah yang dimaksud pada kegiatan di atas? A. Registrasi. B. Identifikasi. C. Penamaan. D. Penomoran. Kita berikan waktu 5 detik untuk teman-teman bisa menjawab. Oke, sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah B. Kita bahas satu persatu mulai dari A sampai dengan D. A. Registrasi. Jadi sesuai dengan KBBI, registrasi itu adalah pendaftaran. Adalah suatu proses mengidentifikasikan tujuan dari seorang pasien datang ke sarana pelayanan kesehatan. Jadi contoh si A daftar untuk ke poli spesialis kandungan, itu adalah registrasi. Untuk B, identifikasi adalah penetapan identitas. Nah, ini sepertinya bisa kita simpan ya. Untuk yang B lebih spesifik menunjukkan bahwa terdapat suatu proses menggali identitas atau menggali informasi tentang siapakah orang yang mendaftar pada sarana pelayanan kesehatan. Untuk C, penamaan, proses untuk pemberian nama. Jadi ini lebih spesifik hanya pada penggalian informasi tentang nama ya teman-teman, bukan pada data yang spesifik untuk membedakan pasien satu dengan pasien lain. Karena hanya dengan pemberian nama saja tidak bisa kita membedakan pasien yang sekiranya ada pasien dengan nama yang sama, begitu ya. Untuk yang D, penomoran adalah proses untuk memberikan nomor. Jadi ini hanya memberikan nomor rekam medis, bukan spesifik pada penggalian informasi terkait dengan identitas. Karena identitas ini adalah sebuah proses menggali informasi mulai dari data sosial, data identitas, disitulah nantinya akan bisa dibedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain meskipun nantinya akan ditemukan sebuah nama yang sama dari dua orang pasien yang berbeda, begitu ya teman-teman. Jadi kita kembali ke soal lagi, kita cari kata kunci yang ada di soal. Kata kuncinya adalah untuk mendapatkan identitas dengan lengkap, akurat, untuk membedakan pasien satu dengan yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah identifikasi B. Kita ke soal selanjutnya. Saudara diterima sebagai karyawan baru di sebuah rumah sakit dan setelah mengikuti masa orientasi, bertugas di tempat penyimpanan rekam medis. Saudara
Saudara melihat sistem yang digunakan adalah rekam medis dalam rak disimpan sesuai urutan kelompok pada 2 digit nomor paling akhir. Sistem penjajaran apa yang dimaksud? A. Sistem nomor langsung, B. Sistem angka tengah, C. Sistem angka akhir, dan D. Sistem nomor, E. Sistem abjad. 5 detik dari sekarang untuk teman-teman bisa menjawab. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita ke soal ya teman-teman. Kita bahas dengan mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah sistem penjajaran. Penjajaran pada rak rekam medis dengan urutan kelompok pada 2 digit nomor paling akhir. Jadi paling akhir ya kata kuncinya. Oke, kita bahas mulai dari A. A adalah sistem nomor langsung. Jadi pada sistem penjajaran rekam medis ada sistem nomor langsung, ada terminal digit filing, ada angka akhir, ada angka tengah gitu. Sedangkan pada poin A ini sistem nomor langsung ini adalah sistem yang digunakan untuk menjajarkan atau kegiatan filing di rekam medis dengan mengurutkan nomor mulai dari nomor yang terkecil sampai dengan nomor terbesar. Jadi ditatanya berurutan mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kalau teman-teman mau menyimpan nomor yang pasien baru yang paling besar ya nomornya, artinya bahwa penyimpanannya itu ada di yang paling akhir dari rak, begitu ya teman-teman. Jadi ini bukan jawaban dari yang diminta soal. Untuk yang B, sistem angka tengah, yaitu mengurutkan atau menjajarkan rekam medis sesuai dengan kelompok angka tengah. Bukan ya teman-teman, karena yang diminta tadi adalah angka akhir. Untuk yang C, sistem angka akhir, ini adalah jawaban yang paling tepat atau yang biasa kita sebut dengan terminal digit filing, yaitu menjajarkan berkas rekam medis pada rak sesuai dengan urutan angka akhir. Jadi berpatokan pada 2 digit angka di akhir. Jadi sudah ketemu jawabannya, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal selanjutnya. Pada saat pasien berobat ulang ke fasilitas pelayanan kesehatan, isi rekam medis lengkap wajib disiapkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dokter yang menangani pasien. Fakta di lapangan masih belum memperhatikan hal-hal demikian, sehingga pelayanan tidak efektif. Titik sistem apakah yang melakukan kegiatan untuk memeriksa kelengkapan rekam medis? A. Sistem pendaftaran, B. Sistem penyimpanan, C. Sistem assembling, D. Sistem distribusi. 5 detik dari sekarang, teman-teman bisa menjawab. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah C. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang diminta soal apa sih? Yang diminta soal adalah kegiatan untuk memeriksa kelengkapan rekam medis. Jadi bisa diketahui mana sih rekam medis yang sudah lengkap, mana yang belum lengkap. Karena nantinya untuk yang tidak lengkap biasanya akan dikembalikan nih ke PPA atau unit yang melayani. Harapannya apa dari kelengkapan rekam medis ini? Harapannya adalah agar dokter bisa mengambil keputusan dengan tepat untuk penanganan atau perencanaan pengobatan pasien ke depannya. Kita bahas mulai dari A. Yang A, sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran ini tentunya bukan jawaban dari apa yang diminta pada soal, karena sistem pendaftaran ini adalah identifikasi jadi sistem pendaftaran ini adalah identifikasi data identitas, data sosial sampai dengan tujuan pasien mau periksa ke poli apa gitu ya. Jadi yang A bukan,
Yang B, sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan ini apa sih? Sistem penyimpanan ini adalah sistem yang digunakan pada rekam medis untuk menyimpan, menjajarkan berkas rekam medis pada rak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem assembling ini adalah sistem atau kegiatan untuk melengkapi atau mencari di mana sih letak ketidaklengkapan pada sebuah rekam medis, baik itu tidak lengkap secara fisik atau formulir yang seharusnya digunakan tapi tidak digunakan, atau mungkin tidak lengkap dari sisi pendokumentasian, seperti seharusnya dokter menuliskan tujuan dilakukannya atau dokter seharusnya menuliskan tata cara tujuan dilakukannya tindakan kedokteran atau tindakan medis. Tapi dokter di situ tidak menuliskan secara lengkap. Ini masuk ke dalam sistem assembling. Jadi sudah jelas ya teman-teman, apa yang diminta pada soal ini adalah yang ada pada poin C. Kita ke soal selanjutnya. Dalam sistem pengambilan rekam medis dan dari rak harus dapat diambil dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu harus ada alat pendukung yang membantu menunjukkan posisi rekam medis. Sarana apa yang diperlukan pada setiap rekam medis keluar dari rak? A. Titik KIB, B. Kiup, C. Guide, dan D. Out Guide. 5 detik dari sekarang teman-teman bisa menjawab. Oke, jawabannya adalah D. Out Guide. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam menjawab soal. Jadi kata kuncinya adalah alat pendukung untuk menunjukkan posisi rekam medis. Nah, setiap yang keluar dari rak. Apa sih alat itu? Kita bahas mulai dari poin A. Titik KIB. KIB-nya apa sih? KIB adalah kartu indeks berobat. Ini adalah kartu yang dibawa atau diberikan kepada pasien. Setiap pasien baru akan mendapatkan kartu indeks berobat yang digunakan untuk kunjungan ulang sehingga pada saat pendaftaran sampai dengan pengambilan rekam medis ini dapat memudahkan petugas. Jadi sudah ada rekam jejak jika pasien itu sudah pernah berobat menjadi pasien kita di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini bukan ya teman-teman, bukan yang diminta pada soal. Untuk yang B, KIUP, apa sih KIUP itu? KIUP adalah kartu indeks utama pasien. Jadi ini adalah list ya. Jadi list atau indeks dari kumpulan pasien-pasien yang terdaftar di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini digunakan oleh petugas kita sendiri untuk memudahkan dalam pencarian data pasien ketika ada kendala mati lampu contoh sehingga komputernya atau sistemnya tidak bisa digunakan. Jadi KIUP ini bisa digunakan oleh petugas untuk mencari pasien atau nomor rekam medis pasien yang mungkin kiranya tidak membawa kartu indeks berobat. Jadi yang B bukan ya teman-teman. C, guide. Guide ini artinya petunjuk, tapi petunjuk apa? Petunjuk yang belum jelas untuk digunakan sebagai apa. Jadi ini kurang spesifik ya teman-teman. Untuk yang D adalah out guide, petunjuk keluar. Nah ini adalah jawaban yang diminta soal. Jadi jawabannya adalah D, out guide. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada saat Anda membaca diagnosis dan mencari kode di dalam ICD-10 volume 3 serta menemukan kode yang dimaksud, tetapi ternyata ditemukan kode bertanda poin das. Apa yang dimaksud dengan tanda poin das? A. Menyertakan kata-kata penjelasan dalam istilah diagnosis. B. Menunjukkan bahwa ada karakter keempat. C. Tidak diklasifikasikan dimanapun.
D. Titik menunjukkan ke catatan sebelumnya. 5 detik dari sekarang bisa teman-teman jawab. Oke, jawabannya adalah B. Menunjukkan bahwa ada karakter keempat. Kita bahas satu persatu ya, point dash. Point dash itu adalah titik, apa ya ini ya kita nyebutnya. Kita sebut koma dan tanda strip gitu ya. Jadi point dash itu adalah sebuah tanda baca pada ICD di mana coder harus mengisi garis yang ada di sini dengan satu digit lagi. Artinya ini harus dicari digit terakhirnya. Nah, mencarinya di mana? Kita harus rujuk dari volume 3 ke volume 1 untuk mendapatkan digit keempatnya. Artinya bahwa jika ada point dash yang ada garis ini, teman-teman harus mencari karakter keempatnya. Begitu ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita beralih ke soal selanjutnya. Petugas perekamedis yang bertugas di tempat pendaftaran menghadapi seorang pasien laki-laki penderita diabetes mellitus kronis usia 40 tahun yang bermaksud melakukan kunjungan ulang ke sebuah rumah sakit untuk berobat ke poli penyakit dalam, tetapi lupa membawa kartu berobat. Penyelenggaraan rekamedis di rumah sakit menggunakan hybrid system. Apa yang paling awal harus dilakukan perekamedis dalam memberikan pelayanan pada pasien tersebut? A. Pasien tidak dapat memperoleh pelayanan. B. Si pasien dibuatkan nomor rekam medis baru. C. Pasien diminta mengambil kartu berobat baru kembali ke TPPRJ. D. Mencari nomor rekam medis melalui register nomor di tempat penyimpanan berkas. E. Petugas mencari nomor rekam medis pasien melalui database dengan sistem searching. 5 detik dari sekarang. Silakan dijawab. Oke, sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah E. Kita bahas satu per satu. Untuk kata kunci dari soal, ini kita harus cari ya kata kunci untuk mempermudah kita dalam menjawab. Kata kuncinya adalah penggunaan sistem hybrid pada rumah sakit. Kemudian pasiennya lupa nih tidak membawa kartu berobat. Artinya kita sebagai petugas harus mencari data pasien karena pasien adalah pasien kunjungan ulang. Artinya dia adalah pasien lama yang berkunjung kembali ke sebuah rumah sakit tetapi tidak membawa kartu berobat. Nah, sistem yang digunakan di rumah sakit adalah hybrid. Hybrid ini apa sih? Jadi hybrid itu adalah sistem yang digunakan di rumah sakit yang terdiri dari masih digunakan sistem secara manual tapi juga ada juga yang secara elektronik. Jadi perpaduan antara manual dan juga elektronik. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai PMIK? Untuk yang A, pasien tidak dapat memperoleh layanan. Ini tidak mungkin ya kita menolak pasien dengan alasan tidak membawa kartu berobat. Jadi yang A tidak mungkin jawabannya. B. Pasien dibuatkan nomor rekam medis baru. Kita lihat ke soal. Karena ini sudah ada kata kunci kunjungan ulang. Artinya bahwa di rumah sakit itu menggunakan sistem serial numbering. Jadi pemberian satu unit nomor rekam medis untuk satu pasien yang digunakan selamanya. Mohon maaf namanya bukan serial, tapi sistem unit ya. Sistem penomoran secara unit, di mana satu pasien hanya mendapatkan satu nomor rekam medis. Artinya kalau dibuatkan baru tidak mungkin. C. Pasien diminta mengambil nomor kartu berobat baru dan kembali ke TPPRJ. Tidak mungkin kita harus meminta ke pasien untuk pulang terlebih dahulu mengambil kartu berobat karena pelayanan adalah yang memudahkan kepada pasien ya. Jadi yang C juga tidak mungkin. D. Mencari nomor rekam medis pasien melalui register nomor di tempat penyimpanan berkas. Oke, ini kita simpan dulu. Tapi kok sepertinya akan mempersulit petugas ya, karena di tempat penyimpanan berkas kan banyak sekali data pasien. Jadi kita
simpan dulu lah ya. Kita ke poin yang E dulu. Petugas mencari nomor rekam medis pasien melalui database dengan sistem searching. Nah, ini yang sepertinya akan lebih memudahkan petugas daripada harus mencari di tempat penyimpanan berkas. Di sini kata kuncinya adalah hybrid, artinya bahwa rumah sakit ini sudah menggunakan sistem elektronik juga. Nah, kalau memakai sistem elektronik, artinya sebuah rumah sakit itu sudah menerapkan atau menggunakan SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jadi semua data pasien atau yang dulunya kita kenal dengan KIUP atau kartu indeks utama pasien tersimpan dalam database sistem. Sehingga nantinya petugas akan mudah mencari data pasien yang tidak membawa kartu berobat untuk kunjungan ulangnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban E. Kita ke soal selanjutnya. Pada kategori 3 karakter, coder menemukan peringatan bahwa beberapa jenis diagnosis tertentu dari kondisi yang tercantum dalam rubrik bisa saja terdapat pada klasifikasi lain. Istilah yang ditemukan adalah A. NEC, B. NOS, C. Dejer, dan D. Asteris. 5 detik dari sekarang. Kita bahas satu persatu, mulai dari A sampai dengan E. NEC apa sih kepanjangannya? Adalah Not Elsewhere Classified. Artinya bahwa apabila kita menemukan tanda baca ini pada ICD, maka coder harus berhati-hati karena ini adalah sebuah peringatan bahwa pada daftar urut yang tertera di bawah judul itu akan ditemukan beberapa kekhususan yang tidak sama dengan yang muncul di bagian lain dari klasifikasi. Untuk yang B, NOS atau Not Otherwise Specified, artinya bahwa tidak dijelaskan lain atau hanya itu saja kode yang ditetapkan. Jadi kita bisa lebih mudah menyebutnya unspecified. Artinya ya itu saja kodenya, tapi coder tetap harus berhati-hati untuk menerapkan atau memilih kode dengan keterangan unspecified karena harus digali dulu ya informasi yang ada pada rekam medis. C. Dejer. Dejer ini adalah biasa kita familiar dengan tanda seperti ini ya teman-teman. Dejer atau sangkur ini adalah tanda baca pada ICD yang menunjukkan sebab dari sebuah kode asteris gitu ya. Biasanya kita sebut Dejer asteris. Asteris ini adalah manifestasi dari diagnosa yang sebelumnya. Contoh DM atau ini ya, kita kasih contoh seperti ini. B05.2 Dejer J17.1 asteris. B05 ini adalah morbili dengan pneumonia. J17-nya ini adalah pneumonia. Jadi pneumonia ini adalah manifestasi dari penyakit morbilinya. Gitu ya artinya teman-teman. Jadi apa sih yang jawaban dari yang tadi diminta pada soal? Yang diminta pada soal adalah kondisi yang tercantum dalam rubrik bisa saja terdapat pada klasifikasi lain. Jadi jawabannya adalah yang A.